Selamat pagi, Saudaraku terkasih, dan diberkati oleh Tuhan. Pagi saudara-saudara kalian yang dikasihi oleh Tuhan kita. Jemaat dikasih Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Itu yang paling ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk semua pengikut-pengikutnya. Saling mengasihi. Dan kasih itu sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, yaitu Dia sendiri yang diutus oleh Allah, Anak Allah, untuk menebus dosa kita, untuk menjadi keselamatan bagi kita. Ini yang harus kita syukuri, dan ini juga yang harus kita teladani. Sebagaimana Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita juga dituntut untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, yaitu dengan berani, rela, dan mau mengorbankan diri. Tetapi pertanyaan bagi hidup kita adalah, apakah kita gerangan, bisa, dan mau mengorbankan sedikit dari hidup kita untuk orang lain? Nah, dan ini yang dituntut pada masa pandemi ini. Kita mau berkorban, mau mengorbankan diri untuk mengasihi sesama, termasuk mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudara, pada saat ini, apa saja pengorbanan yang bisa kita berikan menjadi wujud nyata untuk mengasihi satu dengan yang lain? Pertama-tama, dengan mengikuti protokol kesehatan secara pribadi, kita melindungi diri kita sendiri dan kita juga termasuk melindungi sesama. Ini adalah hal yang paling mudah, yang paling gampang, dan tidak dituntut materi yang begitu besar, hanya mau dan rela mengorbankan yang sedikit itu. Tuhan Yesus tidak menuntut supaya kita mau mati untuk mengorbankan diri kepada orang lain, tetapi kalau itu perlu, itu bisa saja. Namun kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mati, diutus oleh Tuhan Allah untuk menebus dosa kita. Inilah inti daripada kasih itu. Maka Dia mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Tujuan daripada kasih itu adalah supaya kita hidup. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan kasih itu dalam hidup kita sepanjang masa di dunia ini, agar dapat kita wujudkan terhadap sesama, terhadap teman-teman, terhadap tetangga, terhadap yang lain. Pengorbanan yang kecil itu sangat berharga kalau itu menjadi kasih kita terhadap sesama. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, pada hari ini kita diberangkatkan dengan satu tugas yang begitu besar tetapi maknanya juga begitu banyak, yaitu untuk mengasihi terhadap sesama manusia. Demikian kita wujudkan kasih itu, maka kita juga termasuk mengasihi Tuhan Allah. Saudara-saudara, biarlah Tuhan menggugah hati kita sepanjang hari ini dan untuk masa depan, supaya kita terbuka dalam hati kita mengasihi sesama manusia. Dan sebelum kita berdoa, mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, karena Engkau mengasihi kami dan mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami, agar kami beroleh hidup yang kekal. Ya Tuhan, bukakan hati kami, meski sedikit demi sedikit, tetapi mau merelakan diri untuk mewujudkan kasih yang nyata terhadap sesama kami yang hidup dalam dunia ini. Khususnya pada masa pandemi ini ya Tuhan, berikan kepada kami kesadaran yang sungguh-sungguh
bahwa dengan mengikuti protokol kesehatan, kami telah mewujudkan sebagian daripada kasih itu terhadap sesama. Oleh karena itu, bukakan hati kami dengan sukacita, dengan sukarela, dapat mewujudkan terhadap semua dan terhadap sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, kuatkan kami ya Tuhan. Amin.